Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat pagi. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam kasih Yesus Kristus yang telah menolong kita melewati malam yang begitu panjang kita lalui. Tapi berkat kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada di pagi hari ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya mengajak kita sebelum beraktivitas di hari ini untuk dapat sejenak berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama, untuk memberikan satu motivasi kembali dalam hidup kita, dalam suatu penguatan iman. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab betapa kasih dan anugerah Tuhan melingkupi kehidupan kami. Yang boleh menikmati kehidupan di hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami hendak baca kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa dalam setiap pribadi kami, supaya firman Tuhan diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 11, ayatnya yang keempat. Dengarkan firman Tuhan ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengatakan bahwa kita semua pernah menikmati dan merasakan bagaimana cuaca di akhir-akhir ini yang seringkali terjadi satu proses perubahan. Kadangkala angin sangat teduh sekali, sangat tenang sekali, tetapi satu ketika dia sangat kencang, bahkan sampai ada bangunan rumah yang roboh, seng-seng juga bertebaran, ada pohon yang tumbang, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa betapa kita juga harus waspada dengan berbagai situasi dan kondisi sekarang ini yang mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa lengah. Dan karena itu firman Tuhan pada hari ini mau menyapa kita untuk memperhatikan segala sesuatu, berbagai peristiwa-peristiwa alam yang teralami di saat ini. Bukankah kita mengaminkan bahwa Allah itu berkuasa di dalam kehidupan kita? Bukankah juga kita hendak mengatakan bahwa Allah berkuasa atas alam, bahkan atas angin? Allah berkuasa atas badai. Kalau Allah berkuasa atas badai angin yang begitu kencang, itu berarti bertanda bahwa setiap kehidupan kita harus waspada dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Hari ini juga firman Tuhan mau menyapa kita untuk memperhatikan angin. Berarti satu ketika badai itu datang, dia bisa lenyap, dia bisa pergi secara tiba-tiba, dan tidak bisa dirasakan kapan datangnya dan kapan perginya. Nah, kalau demikian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mau dikatakan kepada kita bahwa kita jangan sampai menunda-nunda waktu. Jangan sampai kita mengatakan, masih ada hari esok, masih ada lusa, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan atau tahun depan. Baru saudara bertobat, baru saudara mau melakukan segala kebaikan, baru saudara mau menanam. Saudara, waktu Tuhan sekarang ini mau mengajak kita untuk bekerja, untuk menanam, untuk memberikan keteladanan, untuk memberikan motivasi, untuk berdoa, untuk rajin baca firman Tuhan, untuk rajin dalam satu persekutuan peribadatan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan yang Tuhan Allah nyatakan dan berikan di tengah-tengah keberadaan hidup kita.
Saya mengajak mari kita memanfaatkan waktu Tuhan itu dengan baik. Supaya di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada berkat. Di dalamnya juga kita mampu menjalin persaudaraan, ada kedamaian. Dan bisa saling hidup bersama untuk menikmati suatu kehidupan di dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa saling menghargai dan menghormati tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Agama yang satu dengan agama yang lainnya. Supaya di daerah Sulawesi Utara ini, di kota Manado ini, kita benar-benar menciptakan suatu perasaan yang damai satu dengan yang lainnya. Jangan menunda waktu untuk mengadakan kedamaian itu. Jangan menunda waktu untuk bekerja. Jangan menunda waktu untuk berdoa. Jangan menunda waktu untuk beribadah. Hari ini juga kita harus mengambil satu keputusan untuk benar-benar hidup mengasihi Tuhan dan rajin bekerja, maka di sanalah ada berkat dan sukacita di dalam keberadaan hidup ini. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas ruang waktu yang Engkau nyatakan dalam keberadaan hidup kami. Di hari ini kami punya tekad untuk mengubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak lagi akan menunda-nunda waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, untuk bersekutu, untuk bekerja. Tetapi saat ini juga kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kami mau. Kami harus mengambil keputusan ini. Kami tidak mau bermalas-malasan. Karena ada satu ketika waktu itu tidak ada lagi. Seperti angin. Dia datang secara tiba-tiba dan dia pergi juga secara tiba-tiba. Dan karena itu kami tidak tahu kapan datangnya waktu itu. Tetapi yang pasti Tuhan lewat firman Tuhan di saat ini mengajak kami semua untuk termotivasi dan mau melakukan sabda firman Tuhan dengan baik. Berkati orang-orang tua kami di masa usia tua, anugerahkan hati yang gembira, sukacita iman. Berkati juga anak-anak kami yang sedang dan hendak menikmati pendidikan di sekolah, baik di TK, di SD, SMP, SMK, SMA, sampai di perguruan tinggi. Jamahan tangan kasih Tuhan berlaku atas hidup mereka. Berkati kehidupan kami yang hendak menikmati tugas dan pekerjaan di hari ini. Semua dalam jamahan tangan kasih Bapa Sorgawi. Bapa, Engkau melakukan mujizat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mereka yang lemah dianugerahkan kekuatan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Di hari ini, berkati pemerintah kami, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Olindo Kambei, Bapak Wakil Gubernur Penatua Stephen Kando, Wali Kota Manado, Bapak Andre Angou, dan Wakil Wali Kota Manado, Bapak Penatua Dr. Richard Suwalang. Semua eksekutif dan legislatif. Di dalamnya, hambamu yang kekasih, Ibu Diaken Alce Tangkudung Dondo Kambei, sebagai Ketua Dewan Kota Manado, dalam jamahan dan berkat Tuhan Allah sendiri. Biarlah kami semua bekerja sama, punya sinergitas dalam kehidupan gereja, masyarakat, dan pemerintah. Dan damai sejahtera Tuhan terus ada melingkupi kehidupan kami. Hambamu yang kekasih Pendeta Dr. Hein Arina, sebagai Ketua Badan Pekerja Sinode dalam tuntunan dan berkat Allah sendiri. Semua kami dalam beraktivitas di hari ini, jauhkan kami dari segala macam bentuk mara bahaya, sakit penyakit terlebih maut yang mudah menimpa hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru menyampaikan banyak selamat kepada mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, baik pribadi maupun perkawinan. Dan banyak selamat untuk kita semua dalam menikmati tugas dan pekerjaan. Kiranya hari ini mendatangkan berkat dan sukacita
dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Amin.